Tergerak, bergerak dan menggerakkan. Pendidikan harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru harus berani melangkahkan kaki. Guru harus berani perilaku, tanggung jawab, inovasi. Teacher not just for teach but also touch, menginspirasi setiap hati yang diraih. Guru harus berani keluar dari zona nyaman yang terbatas untuk kembangkan kreativitas, keberanian, dan upgrade diri. Guru harus berani perilaku, tanggung jawab, inovasi. Teacher not just for teach but also touch, menginspirasi setiap hati yang diraih. Guru harus berani keluar dari zona nyaman yang terbatas untuk kembangkan kreativitas, keberanian, dan upgrade diri. Guru harus berani perilaku, tanggung jawab, inovasi. Teacher not just for teach but also touch, menginspirasi setiap hati yang diraih. Semangat yang tak kenal lelah, menggerakkan perubahan dalam jiwa. Guru penggerak, pahlawan masa kini, membawa cahaya dalam dunia pendidikan ini. Guru harus berani perilaku, tanggung jawab, inovasi. Teacher not just for teach but also touch, menginspirasi setiap hati yang diraih. Berkarakter cerdas dan inovatif, menjadi teladan bagi generasi. Dengan hati yang tulus mengabdi, guru penggerak sinar abadi. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Guru penggerak sinar harapan, masa depan cerah di tangan. Pendidikan maju, bangsa gemilang. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Guru penggerak sinar harapan, masa depan cerah di tangan. Pendidikan maju, bangsa gemilang. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Guru penggerak sinar harapan, masa depan cerah di tangan. Pendidikan maju, bangsa gemilang. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Pendidikan harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru harus berani melangkahkan kaki. Guru harus berani perilaku, tanggung jawab, inovasi. Teacher not just for teach but also touch, menginspirasi setiap hati yang diraih. Guru harus berani keluar dari zona nyaman yang terbatas untuk kembangkan kreativitas, keberanian,
dan upgrade diri. Guru harus berani, perilaku tanggung jawab inovasi. Teacher not just for teach but also touch, menginspirasi setiap hati yang diraih. Guru harus berani keluar dari zona nyaman yang terbatas untuk kembangkan kreativitas, keberanian dan upgrade diri. Guru harus berani, perilaku tanggung jawab inovasi. Teacher not just for teach but also touch, menginspirasi setiap hati yang diraih. Dengan semangat yang tak kenal lelah, menggerakkan perubahan dalam jiwa. Terakhir yang ganti. Ketiga, pakainya. Siap baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Sebagai Orang Timur, yang saya hormati rekan-rekan guru dan juga tata usaha. Itu di KPI ya. Hari ini izinkan saya sebagai pengatur acara ingin membacakan acara yang akan kita lalui bersama, yaitu acara DSI Koordinasi Aksi Nyata Program Guru Penggerak Angkatan 11 di Kabupaten Karawang. Yang pertama yaitu acaranya adalah pembukaan dan doa. Yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Yang keempat yaitu paparan diseminasi aksi nyata program guru penggerak angkatan 11 dengan materi implementasi modul 1.4 tentang budaya dan umpan balik kegiatan. Yang keenam tutup dan doa. Yang ketujuh sesi dokumentasi dan proposal. Marilah untuk menginjak acara pertama, mengingat waktu sudah semakin larut. Yang pertama, marilah kita buka acara yang pertama, yaitu dengan membacakan basmalah bersama-sama. Yang kedua, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu Guru dimohon untuk berdiri. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya.
tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin silakan duduk. Sekarang kita menginjak acara yang ketiga, yaitu pembukaan dari Bapak Kepala Sekolah SMPN 3 Karawang Timur kepada Bapak Utusan SPDP atas waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, terima kasih. Itu mahasiswa disuruh masuk ke disuruh duduk depan. Ada kursinya? Ayo di depan aja. Ini ada kursi dua. Di dekat rumah ada. Ini sini. Abdul, kamera. Ini ada. Di depan kosong. Bajai? Terima kasih pada para mahasiswa. Kayaknya belum komplit ini. Yang lain berapa orang? Perlu diketahui ini adalah kegiatan destinasi adalah program guru penggerak angkatan 11 yang akan disampaikan oleh rekan kita Pak Muhammad. Untuk menginjak acara yang berikutnya yaitu acara yang ketiga, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP 3 Karawang Timur pada Bapak Utusan SPD atas waktu dan tempatnya dipersilakan. Terima kasih Pak Sofyan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mendokumentasi? Ya. Ya. Yang saya hormati khusus kepada Bapak dan Ibu guru yang berkenan hadir pada kesempatan hari ini. Adik-adik mahasiswa tentu ini merupakan hal baru dan tentu tidak di semua sekolah bisa melaksanakan seperti ini. Hari ini biasanya digunakan waktunya untuk kegiatan kombel. Kalau dulu namanya MPMP, sekarang namanya kombel, komunitas belajar. Kenapa ada kombel? Karena itu berdasarkan instruksi dari Kemendikbudristek. Ya. Harus ada. Nah, pada kesempatan hari ini yang sejatinya kita gunakan untuk komunitas belajar, yang di dalamnya adalah program mengembangkan dan meningkatkan kompetensi guru. Jadi sekali lagi, kombel itu diadakan dalam rangka meningkatkan kompetensi guru. Guru itu sudah memiliki kompetensi, tetapi tidak boleh stagnan. Karena kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa yang kita kelola itu bukan barang. Kalau kita mengelola barang itu gampang. Artinya penekanan kepada satu aspek saja cukup. Misalnya ada sistem quality control, QC. Tapi kalau manusia quality controlnya susah. Karena setiap tahun berubah dan bergeser. Tergantung input atau masukan siswa yang kita peroleh. Dan banyak faktor, kalau kita lihat di asesmen, faktor-faktor yang mempengaruhi
sistem pengelolaan manusia itu luar biasa. Oleh karena itu, karena yang kita kelola adalah SDM, sumber daya manusia yang sifatnya sangat beragam, maka kemampuan guru juga tidak bisa stagnan. Guru harus berupaya setiap saat mengupgrade kemampuan. Dan tuntutan-tuntutan ini sejatinya bukan kebutuhan institusi seharusnya, tapi merupakan kebutuhan individu. Karena kalau kita misalnya tidak mengikuti perubahan dan perkembangan, maka kita akan menjadi bagian yang meninggalkan sejarah. Nah, Bapak dan Ibu, hari ini programnya kita gunakan untuk implementasi modul 1 dan 4 budaya positif, ya, yang merupakan bagian dari program guru penggerak angkatan ke-11 di Kabupaten Karawang. Kebetulan yang hadir yang menjadi narasumber adalah Pak Muhammad Oji hari ini. Tapi boleh jadi tahun depan Bapak dan Ibu yang akan menjadi narasumber. Oleh karena itu, di dalam kurikulum Merdeka yang ditekankan itu bukan menjadi Superman. Lagi-lagi, dulu kita sangat tercengang dengan Superman, film seseorang yang dengan kapabilitas dan kemampuannya dia bisa menyelesaikan semua masalah, tapi hanya seorang. Tetapi dengan kurikulum Merdeka, maka Superman itu diubah, digeser menjadi super team. Makanya super team ini gabungan dari seluruh komponen itu bekerja sama, bahasa kerennya berkolaborasi. Sebenarnya bahasa kolaborasi itu sama aja dari dulu, kerjasama, gotong royong, cuman agak keren aja karena istilah yang agak beda. Sama aja kolaborasi, gotong royong. Itu juga, makhluknya itu juga. Dalam rangka apa? Dalam rangka tidak menciptakan tadi Superman, tetapi menciptakan sebuah komunitas pembelajaran di mana komunitas ini berkembang terus, bergerak terus. Apa? Karena saling memberi dan saling berbagi. Share and grow together. Jadi berbagi, share itu berbagi, dan grow itu tumbuh. Jadi share and grow together itu adalah konsep awal di mana kita sebagai manusia sosial tidak bisa berdiri sendiri. Tidak ada kejadian manusia sukses dengan sendirinya, tetapi dia harus bekerja sama, bergotong royong. Kata lainnya itu berkolaborasi, menciptakan apa? Menciptakan institusi unggul. Kenapa? Karena di dalamnya dibangun oleh manusia-manusia unggul. Manusia unggul sekarang itu bergeser, bukan manusia yang individualis, tetapi manusia yang mampu berkolaborasi, mampu bekerja sama untuk mewujudkan visi institusi. Karena visi institusi tidak bisa dibangun oleh sendiri, harus dibangun oleh tim yang hebat, teamwork yang bagus. Bapak dan Ibu, hari ini kita akan mencoba untuk menjajali dan memperdalam budaya positif. Akhir endingnya adalah selesai modul 3 dan nanti menyelesaikan aksi nyata, dan Ibu laporan ke saya bahwa sertifikatnya sudah muncul di PMN. Targetnya sederhana. Ikuti materi ini, pulang ke rumah, selesaikan modulnya. Setelah itu isi, kembangkan apanya? Aksi nyatanya. Selesai sebulan kemudian, saya minta Bapak Pak Sofyan rilis siapa yang sudah dapat sertifikat, siapa yang belum, kendalanya apa yang belum. Karena target ini harus tercapai 100% dari 24 guru di SMPN 3 Karawang Timur selesai untuk paket budaya positif. Karena kemarin pembelajaran inklusif itu sudah selesai. Jadi kalau masih ada yang belum, itu PR. Sekarang target saya selama sebulan ke depan, nanti di akhir bulan September, catat, di akhir bulan September, Bapak dan Ibu nge-print sertifikatnya untuk dikumpulkan. Ya. Alangkah bijaksananya kalau Bapak dan Ibu ada kesulitan berbagi, share and grow together. Bu Mai kayaknya sudah selesai untuk topik ini dan sudah dapat sertifikat. Ya, kayaknya kita ATM saja, amati, tiru, modif sedikit, ganti namanya Ibu Mai menjadi nama Muhammad Sofyan Sulaiman, ya. Ganti warnanya, tulisannya ganti,
kirim. Kemudian minta apa? 5 orang umpan balik pakai WA, screenshot. Kita atur nanti Pak Sofyan siapa, saya siapa. Jangan sampai nanti Pak Sofyan sama dengan saya orangnya. 5 orang cukup. Nanti di set. Misalnya Pak Sofyan yang umpan baliknya saya, Pak Muhammad, Pak Fauji, ya gitu kan. Tapi dibagi sehingga nanti semuanya kebagian. Nanti hasilnya di bulan September semuanya seperti yang kita alami dulu waktu pelatihan dengan guru pengawas tentang inklusif ya. Siapa yang belum dapat inklusif? Maksudnya lagi banding. Banding biasanya kalau dulu cepat, kalau sekarang mungkin 1 bulan. Banding. Ya. Bapak sudah ya? Jadi hanya 2 orang yang belum. Neng, kendalanya apa? Maksudnya menunggu itu kan pasti nanti ada hasilnya. Insya Allah. Itu sudah ya? Sip. Intinya bahwa target kita, jujur sekarang kalau kita tidak dapat sertifikat berarti kita tidak ada progres. Sekarang ukurannya gampang, ada sertifikatnya. Bapak nggak usah bilang ke siapa-siapa. Saya dengan teman-teman komunitas sekolah itu seminggu punya target 5 sertifikat webinar. Nggak usah, pokoknya ketemu sama teman-teman tak, saya harus menang 5. Sekarang yang terbanyak itu teman kita di sekolah di Karawang sudah dapat 125 webinar. Saya baru 70, berarti kan belum bisa mencapai 125. Targetnya apa? Setiap minggu kita ada webinar pukul 2 misalnya sampai pukul 4 kita ikut. Tapi kalau sendiri kan malas. Biasanya kita ngumpul. Kalau sendiri mah malas Pak. Kita ngumpul teman-teman kita di Karawang Barat satu buka, tanya jawab. Untuk mengisi apa? Untuk mengisi biasa post test dan pretestnya. Kemudian daftar hadirnya. Progresnya harus. Kenapa? Karena 1 semester minimal ada 8 sertifikat yang harus di-uploadkan. Kalau satu nilai webinar itu 4, berarti 8 kali 4 32. Saya masih sama atau bukan di atas ekspektasi kan? Sesuai ekspektasi. Kalau 36 di atas ekspektasi. Ibu dan bapak tidak boleh 32. DRHK-nya harus 36. Kalau 36 berarti minimal ibu harus memiliki 8 sertifikat terbaru dari Juni sampai dengan Desember. 8 kali 4 32. Kalau PMM nilainya adalah 8. Khusus untuk PMM nilai 1 sertifikatnya 8. Makanya sekarang kita kerja yang 8. Mudah-mudahan di akhir September Bapak dan Ibu punya sertifikat ini saja untuk budaya positif 3 modul. Aksi nyatanya selesaikan, kita dapat nilai 8. Tambah webinar 8 kali 4 32 tambah 8 berarti kita di atas ekspektasi. Kalau tidak seperti itu nilai Bapak dan Ibu akan diblok. Selamat menjalankan tugas. Kita ikuti apa yang disampaikan nanti Pak Fauji. Kita berharap mudah-mudahan ini bermanfaat karena tuntutan dunia profesi guru sekarang sangat berbeda. Entah beberapa kali saya menyampaikan ke teman-teman mahasiswa Usika sampai Seloro dan Yon, kayaknya Bapak dan Ibu calon guru ini salah memilih profesi. Ya, karena sekarang itu guru bukan guru tahun 2018 ke bawah. Sekarang guru itu luar biasa, tidak tenang tidurnya ya. Karena dikejar target, tidak hanya PMM, pelatihan mandiri, ikut webinar dengan seabrak perubahan-perubahan yang sangat elementer ya, sangat mendasar, sehingga kadang-kadang saya sendiri bingung kapan program ini kelar karena program ini tidak pernah beres-beres. Kita seolah-olah dipaksa mengejar sertifikat sebanyak-banyaknya. Karena kalau tidak pun kita akan ketinggalan kereta. Kinerja kita akan diblok. Ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan namanya ya kompel, tapi diisi dengan ini. Baik, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan dan paparan
dan juga termasuk dorongan buat kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Melakukan Amin ya Allah. Marilah kita mengikuti acara berikutnya, yaitu acara inti, yaitu paparan diseminasi aksi nyata program ruang penggerak angkatan 11 dengan materi implementasi modul 1.4 tentang budaya positif di satuan pendidikan. Kepada narasumber, saya kasih waktu seluas-luasnya untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan. Ada? Contoh 45 menit ya. Selama 45 menit pada Bapak Muhammad Saud SPD, tempatkan waktunya di sosial. Terima kasih Bapak Sofian selaku salam pelajaran, Bapak dari Kepala Sekolah, Bapak Ibu, teman-teman, guru hebat yang disampaikan dari 3 Jawa Timur, adik-adik mahasiswa dan musika, selamat datang dalam kegiatan ombel sekolah kita ini yang saat ini kita satu sebelum masalah inti pembahasan yang perlu kita sampaikan betul dari ini merupakan berbagi. Jadi kan nanti entah kapan Bapak Ibu mengalami sudah ada gambaran. Jadi ketika saya mengalami hambatan, Bapak Ibu bisa mengatasi langsung. Kalau saya mungkin sekarang masih ngeraba, hari basma lagi jalan ke poek gitu, gelap, butuh center gitu. Nah, Bapak Ibu ketika mengalami hal yang sama sudah ada gambaran center menulis saya. Jadi saya bukan ingin mengajarkan, tapi berbagi kepada teman-teman sekalian apa yang sudah saya dapatkan. Dan ini salah satu bentuk dari tugas akhir saya selaku calon guru penggerak ya dengan kata 11 tahun ini. Betul salah satu tuntutan, salah satu dan sekian banyak tuntutan Bapak harus mendokumentasikan kegiatan ini minimal 60 menit sudah dimulai dari tadi ya pertamanya. Yang kedua, Bapak Ibu, tujuan dari aksi nyata ini berbagi praktik baik adalah tentang kita akan dalami tentang budaya positif di satuan pendidikan. Betul tadi terkait budaya disiplin positif di modul pelatihan mandiri di PMM ini sangat berkolerasi. Jadi saya sangat berterima kasih masukan dari Ibu Maimunah ya yang sudah selesai, sudah membagikan hasil aksi nyatanya yang sudah selesai itu menjadi salah satu feedback buat saya. Satu, pembelajaran yang kita terapkan di kelas. Yang kedua, pembelajaran yang saya jalani di guru penggerak. Jadi di sebelum aksi nyata yang saya bagikan ke Bapak Ibu itu saya simulasikan dulu di kelas, baik itu dari materi program penggerak dan slide yang ada di Ibu Mai saya terapkan. Saya ambil contoh pada kemarin saya sudah memberikan kepada beberapa siswa sebagai sampel gitu ya, kalau bahasa ini bukan enaknya itu kebetulan situnya ada. Nah, tujuan dari modul 1.4 adalah tentang budaya positif, yaitu menerapkan implementasi segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Sebelum kita masuk ke bahasan, pertama kita sepakati dulu Bapak Ibu. Ini akan kita terapkan di kelas Bapak Ibu ya, keyakinan kelas. Nah, keyakinan yang ada di forum, nanti keyakinan forum ini. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada masukan, ada yang mau revisi ya, dari ini. Semua peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, misalkan punya gagasan ide, yang kedua terbuka, pemain. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan ya. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilahkan. Lima, kita berpartisipasi aktif. Yang keenam, menutup sesi berbagi ini dengan perasaan yang happy, gembira. Barangkali ada yang mau ditambahkan atau direvisi, ada salah menurut saya silakan. Barangkali ada yang mau ditambahkan atau direvisi. Ini keyakinan kelas, bukan kelas di siswa ya Bapak Ibu ya. Di sesi berbagi ini. Jadi dia membentuk keyakinan kelas seperti kita menyusun keyakinan ini. Enggak ada ya?
Boleh nggak? Nomor 7 misalnya. Nah, boleh. Misalkan nomor 7. Misalkan barangkali ada yang mau ke toilet, boleh izin. Ya, atau boleh nggak minum? Apa misalnya ya? Ya, kesepakatannya misalnya menggunakan alat komunikasi itu di silent misalnya. Oh iya, berarti Jadi penggunaan alat komunikasi di silent atau getar. Tentu tidak dimatikan karena bisa jadi banyak hal yang penting. nah, ini salah satu teknis. Bisa mudah. Bisa mudah. Biasa ya. Biasa ya. Nah, ya udah. Sudah beda. Ini yang apa ya? Bisa. Sip. Komunikasi di setting silent, barangkali ada lagi. Lanjut Pak Boji. Udah ya? Cukup ya? Cukup. Oke. Nah, Bapak Ibu, keyakinan kelas ini adalah kesepakatan yang akan kita terapkan dalam sesi kali ini. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa implementasikan keyakinan kelas yang serupa di kelas masing-masing. Saya tadi tidak akan membahas fokus pada tentang komponen keyakinan kelasnya, cuma ini kita kesepakatan sebelum kita melanjutkan materi berikutnya. Jadi semua yang ada di sini adalah beberapa komponen yang harus kita sepakati bersama supaya kita bisa sama-sama mengikuti materi. Baik, oke, baik Bapak Ibu, saya explikin dulu. Silahkan berdiri ya. Ini coba malah buka, ada yang pernah dengar nggak nih? Buka apa ya? Kalau yang ini lebih efektif kalau yang berpasangan. Bukan laki-laki perempuan, bukan maksudnya berpasangan. Duduknya, ya. Boleh berhadapan, boleh enggak samping kanan kiri boleh. Ayo ini. Maksudnya gini, apa gini? Sebelah, ya yang sebelah kanan, teman duduk sebelah kanan itu boleh kanan kiri boleh kanan mana ya? Itu yang satu mengepal sekuat-kuatnya. Teman sebelahnya usahakan sekuat-kuatnya buka kepalan tangannya. Coba sekarang silakan. Yang kanan, ya instruksinya yang mengepal usahakan sekuat-kuatnya mengepal, jangan sampai terbuka. Yang satunya teman yang sebelahnya yang lain membuka kepalan temannya sebelahnya gitu loh. Bebas caranya, bebas. Gimana caranya biar terbuka? Iya. Ya oke, gimana caranya? Pokoknya ngepal yang kuat. Boleh, bebas.
Bentar, halo. Halo. Oke, instruksi ice breaking-nya itu coba lakukan. Salah satu teman itu mengepal, boleh satu tangan, boleh dua tangan, boleh dikepal. Tapi nanti teman sebelahnya itu berusaha membuka kepalan tangan orang itu. Silakan ada dua, makanya sepasang kan? Pak, kalau tidak gimana? Ya bebas, ya berarti ya mau satu orang berarti satu tangan membuka, yang satu tangan sebelah kiri membuka. Ya Bapak mulai dari 1, 2, 3 kita siap ya. Yang satu orang mengepalkan tangannya, teman sebelahnya usahakan kepala teman sebelahnya itu terbuka. Caranya bebas. 1, 2, 3. Bebas caranya, mau dipaksa, mau disogok pakai dulu. Potong. Oke, sebelum masuk materi ini barangkali ada yang mau berbagi tadi kesulitan atau begitu mudahnya membuka kepala tangan, ada yang mau berbagi sok. ya rasa yang ini dirasakan tadi ya susahnya boleh ketek macam lain sama tadi kalau ini apa Sama uang, Pak. oh sama uang sokok berarti ya pakai sokok ada lagi ya teman-teman yang lain Mari ulangin, Pak. oke nah di apa namanya yang dibelahin itu cara Bapak Ibu ya dalam apa namanya menyelesaikan permasalahan tentang membuka tangan ya satu berusaha tetap terkepal yang satu gimana caranya terbuka. Sekarang kita lihat ice breaking kita masukkan tadi seperti apa. Satu, apakah Anda atau teman Anda membuka kepala tangan Anda? Kenapa? Ada alasannya kan? Tadi, saya bersedia buka tangan. Karena apa? Ada duitnya. Yang ini, paspor. Saya, ya kalau nggak dibuka, nanti saya gimana? Ya itu bakal materi katanya. Daripada saya terlalu lupa, ini yang kenal lupa. Ya saya buka. Nah itu alasan kan ya, teman-teman. Nah itu merupakan makna-makna dari SDG kita yang kita lakukan bersama. Yang kedua, apakah Anda atau teman Anda menutup kepala tangan Anda? Alasannya tadi kenapa? Nah, oke, tadi yang tadi makna satu, ya. Pak Buliswi barangkali punya pandangan atau yang lain? Yang tadi kan apa alasan yang itu membuka kepala, yang ini ada yang tetap mengepalkan, ada yang memang membuka. Jadi terbuka ataupun tertutup pasti masing-masing punya alasan. Ya mungkin Pak Ai silakan. Ini adalah bahwa dan menutup adalah sebagian dari iman. Bahwa ini dikategorikan sebagai apa ya, ilmu psikologi maupun ilmu hak seseorang. Oh tentang apa? Ya. Ya. Buka adalah dikategorikan itu orangnya sebagai introvert ya, extrovert. Oke. Yang kedua menutup adalah bahwa
psikologis orang itu adalah extrovert. Introvert sama extrovert ya. Oke. Itu Pak Ibu udah. Lagi terima kasih. Terima kasih. Oke, terakhir. Ini kegiatannya sebenarnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup pelanggan. Di akhir ini SDG tadi kesimpulannya yang megang kendali tadi siapa? Yang Yang mana? Yang membuka? yang menghafalkan. Yang menghafal? Yang menghafalkan? Ya, menghafalkan. Oh, yang membuka. Yang mau berjuang. Oh, yang menutup. Sebenarnya dalam kehidupan tidak ada kendali apapun selain kendali diri sendiri. Yang satu ya tangan siapa tergantung. Ini tangan saya yang memegang kendali. Kan itu kayak tadi, makanya petunjuknya kepala sekuat apapun, sekuat tenaga. Kalau saya memang tidak berniat membuka kepala tangan, nggak akan terjadi. Terjadinya itu ada alasan. Itu ya. Memang awalnya saya mengembangkan kayak tadi Pak Sufyan kuat gitu, akan ada alasan tertentu penyebab yang membuka kepala tangan. Yang tadi misalkan baik, ini gitu ya. Nah itu itu adalah yang ada di SD tadi. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke konsep tentang budaya positif. Inti disiplin positif yang mungkin sudah diselesaikan oleh Ibu Mai ya, itu ada 3 komponen tentang konsep dari kebutuhan dasar manusia, segitiga diskusi gitu ya. Nah ini ada konsep inti disiplin positif. Pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. 3, kebutuhan dasar manusia. 4, posisi kontrol yang tadi ya, restitusi. Kelima, keyakinan sekolah atau kelas. Terakhir segitiga restitusi. Nah, nanti di akhir kita akan lihat seperti apa segitiga restitusi, karena ini yang menjadi muara atau akhir produk apa itu budaya positif. Oke, lanjut. Disiplin positif merupakan salah satu dari beberapa konsep pembelajaran dalam pendidikan, misalkan di teori kontrol itu ya. Ada beberapa miskonsepsi, persepsi. Pertama, Pak Sufyan, saya bisa mengendalikan Pak Sufyan. Nah ini adalah ilusi, menghayal. Jadi kita menghayal. Apapun yang saya perintahkan kepada Pak Sufyan pasti bisa. Walaupun dengan cara apapun, misalkan yang paling gaib, saya baca mantra atas nama Pak Sufyan. Pak Sufyan hari ini juga sekarang pulang. Padahal nggak mau pulang. Nah itu saya adalah ilusi. Karena semua manusia itu ya hakikatnya tidak pernah bisa mengontrol orang lain. Nah seperti itu. Ini adalah tentang miskonsepsi teori kontrol yang bisa Bapak Ibu baca. Semuanya adalah ilusi, adalah khayalan. Jadi mengontrol termasuk anak kita. Dan efeknya malah berbalik ke kita kayak ngeliat cermin, kita yang emosi kan. Benar nggak Bapak Ibu? Kita mau mengendalikan pengen anak itu jadi soleh dong gitu misalnya. Kita emosi nggak? Emosi nggak Bapak Ibu? Iya. Pasti ya? Harusnya pasti. Karena untuk anak itu nggak bisa diatur. Nah ini kata kuncinya ya. Anak itu tidak bisa diatur. Karena logikanya manusia pada dasarnya itu tidak bisa dikontrol. Jadi kalau kita memang paham tentang teori kontrol, harusnya kita nggak boleh emosi. Karena memang kita nggak akan bisa kita kontrol. Sifat karakter orang ini nggak akan bisa diubah. Bahkan oleh diri sendiri sulit untuk merubah. Apalagi kita bukan siapa-siapa merubah karakter seseorang. Nah itu semuanya adalah ilusi di sini ya. Kita membuat orang itu merasa bersalah. Nah orang merasa bersalah berarti kita sebagai penghukum misalnya menghukum. Dalam teori kurikulum merdeka, anak itu punya salah, misalkan sholat. Contoh yang paling sering ya misalkan kita hadapi itu anak itu harus masuk jam 7, telat lewat menit, akhirnya kita beri konsekuensi membersihkan lingkungan misalnya. Nah itu adalah salah satu bentuk kontrol.
Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa kasusnya. Tadi dipaksa nggak? Untuk membuka kepala tangan. Jadi katanya pun jadi Tadi asli diketek ya. Akhirnya terbuka gitu ya. Nah, ketika keterbukaan seperti itu ada faktor penyebab. Dalam istilah restitusi disebut dengan motivasi eksternal, disebut ekstrinsik. Kalau dari internal sendiri adalah intrinsik, ya, internal. Jadi memang kemauannya, kesadaran diri. Saya memang pengen buka ini. Mau Pak Kepala Sekolah ngasih hadiah ataupun tidak, Pak Kepala Sekolah memanggil saya mau memberikan hadiah atau hukuman, saya tetap datang. Karena tadi diundang Kepala Sekolah, dipanggil misalkan gitu ya. Itu kesadaran internal. Jadi internal dari dalam dirinya. Nah itu konsep disiplin positif. Ini mungkin tidak perlu saya panjang lebar ya, karena ini berupa tabel untuk menstimulasi tentang respon yang tadi kita lakukan dalam test breathing. Yang tadi mengepalkan kanan gimana caranya biar nggak dibuka, mau diraih kayak gimana nggak terbuka, gitu. Satu berusaha membuka, kan mengontrol ya. Yang satu yang mengepalkan tangan itu dia mengontrol diri sendiri, yang membuka kepala tangan itu mengontrol orang lain. Nah, inilah stimulusnya ya. Berdasarkan teori kontrol. Jadi dalam kehidupan kita itu semuanya sama, kenyataannya beda. Ya, contohnya saya dengan Pak Ai pasti beda. Apapun itu ya, walaupun barangkali Bapak usia sebaya atau mungkin lulusan sama, tapi kan kenyataannya beda ya. Bahkan yang Pak Ai yang serumpun dengan Bu Esok tadi ya, itu pasti beda-beda ya kebutuhannya. Itu dari perspektif seorang guru. Kita bayangkan di kelas ada 40 anak, masing-masing punya keluarga sendiri punya beberapa saudara. Agak belajar. Nah itu adalah stimulus. Kita nggak bisa mengontrol. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Nah ini kita bahas Bapak Ibu ya. Ini dasar-dasarnya dulu ya. Nah, pertama kita berikan kata kunci dulu dalam disiplin positif. Pertama, merupakan penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dulu. Tadi Bapak Klauso sudah memberikan stimulus sebenarnya untuk yang sebagai kita dulu, nggak usah muluk-muluk. Bulan ini kita sertifikat apa namanya disiplin positif. Kan itu ya. Kok yang mau surat yang mana dulu? Itu sebagai gambaran buat kita sebagai guru. Nah, begitu juga dengan siswa, misalkan karakternya dulu dah. Karakter kan banyak Pak. Kita mau yang mana dulu? Misalkan penampilan. Kalau Bapak Kepala Sekolah pernah menyampaikan kan, rambut dulu nih, berarti penampilan dulu. Ya ada tahapannya boleh. Yang lain bisa kita tolerir. Cuma untuk rambut bulan ini kita fokus. Nah itu ada salah satu langkah dalam disiplin positif. Supaya tanggung jawabnya itu bertahap dulu, nggak langsung, gitu ya. Yang kedua, disiplin positif sendiri dapat membuat pendidik memahami, menyadari, nah, berdasarkan motivasi internal. Itu yang kita latih, nggak bisa langsung simsalabim ya. Saya itu menerapkan ini yang mungkin Bapak Ibu barangkali yang sering UKS tahu ya. Mau secara pribadi yang belajar ngaji ke saya, ini karena sudah melaksanakan ini. Apakah 3 anak langsung menjadi orang paling soleh di dunia? Justru itu. Anak ini paling solehnya dalam tanda kutip kan gitu ya. Itu nggak mudah. Saya nggak bisa mengharap banyak 40 semuanya peserta. Saya yang penting tahapannya dilalui dulu. Karena lewat pengalaman anak harus mengalami dulu. Lewat ini tanggung jawabnya dialami anaknya, dia sadar dulu. Lewat apa motivasi internal dulu. Jadi nggak pakai faktor lain. Kadang-kadang mau saya hukum. Nggak perlu saya kasih pujian, kasih hadiah atau apapun. Dia dengan diri sendiri, kesadaran diri sendiri, motivasi internal. Yang ketiga, lebih ke arah mengontrol diri dalam segala tindakan. Baru tadi, anak itu menawarkan, bagaimana Pak, apakah hari ini kita mau ngaji? Saya nggak nanya, maaf ya, hari ini saya dengan Bapak Ibu Guru mau ada kegiatan. Gimana? Saya tawarkan lagi, kalau besok gimana? Ada kegiatan anak-anaknya. Itu anak yang menawarkan. Mungkin dengan sisi yang lain, dengan Bapak Ibu saya nggak tahu ya, karena itu kan internal anak gitu. Ada motivasi yang lain juga. Dan mungkin itu contoh barangkali ya. Yang ini selanjutnya makna disiplin positif ditemukan oleh pengajar Dewantara maupun pakar yang lain.
sebagai bentuk kontrol diri yang mengacu pada nilai-nilai prinsip yang mulia. Tadi kita bicara keyakinan kelas ya. Jangan lupa. Ya, sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal, apa ya? Seperti profil pelajar Pancasila ya, itu adalah khusus untuk peserta didik ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah nilai-nilai kebijakan universal. Sebelum muridnya, kira-kira sebagai motor penggerak anak-anaknya, kita kan asetnya. Siapa lagi kalau bukan asetnya selain orang tua, jadi sekolah berarti kita. Nah, nilai ini mulai dari beriman utama pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, ya berpendapat global, mandiri, gotong royong, kreatif, berlaku kritis. Nah ini kita apakah sudah tidak perlu buruk-buruk lah, gitu ya? Apakah nilai-nilai ini sudah bisa kita terapkan dulu? Tanya satu misalkan, misalnya komitmen seperti yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah, setiap briefing, setiap mungkin upacara gitu ya. Disiplin. Kita untuk masalah waktu, tepat waktu. Kalau masalah tugas-tugas seperti tadi disampaikan, deadline bulan ini kita untuk materi pelatihan mandiri di PPM, materinya topiknya disiplin positif, 1 sertifikat dulu. Nah itu merupakan salah satu bentuknya ya. Oke, selanjutnya, nah, tadi disampaikan motivasi perilaku manusia itu ada 3. Pertama, sebagai penghukum. Apa ya? Kalau bahasa Inggrisnya apa sih? Bahasa Inggris? Apa sih? Punishment. Orangnya. Punisher. Lawyer. Apa gitu? Punisher ya. Jadi sudah melekat karakternya itu, dia nggak pernah ngasih sesuatu selain hukuman gitu. Salah hukum. Maksudnya nah itu adalah perilaku manusia ketika sesuatu mengarah kepada dirinya, termasuk kita barangkali Bapak Ibu ya, ngeles kayak belajar. Ketika kita disalahkan, terlepas tuduhan, ya kan ini kan kita kan asumsi dulu dong, asumsi kita ini disalahkan, entah fitnah, entah fakta gitu ya. Kalau kita berarti kan benar, kalau fakta ya berarti kita cuma nah ini menghindari ketidaknyamanan, kitanya ngeles, kitanya menghindari hukuman, bertahan. Nah ini adalah sikap dasar manusia, semua pasti itu secara alami, refleks, nggak disuruh gitu, pasti gitu. Ayo, panggil Pakis, apa ya? Nggak tahu panggil, pasti kan bertanya-tanya nyari sumber. Ya kan saya dipanggil apa ya? Kan gitu pasti. Anak juga begitu. Contoh, nggak usah ya kemarin yang mungkin rumahnya sudah jadi tertolong ya, ada 7 itu pas di UKS wajahnya pucat, kunang. Kata Ibu Mei, saya dipanggil sama bapak. Iya, ya saya masuk ruangan. Dikirain ya anak dicat sama saya salah. Padahal bukan masalah apa-apa. Saya boleh, canda bukan buat dihukum. Kamu ini ada ini, saya mau konfirmasi betul nggak ini, betul nggak? Oh ya udah nanti saya konfirmasi lewat WA orang tua. Selesai. Dan keluar dari UKS saya bilang, lagi bapak ibu. Awalnya pucat, padahal nggak ada. Bu Mei pasti nggak dijelaskan. Anak itu dipanggil oleh saya karena apa? Nah itu bertanya-tanya anak-anak, kenapa kelihatan dari wajahnya? Dan saya konfirmasi lagi, validasi wajahnya itu, kamu berapa pucat sakit? Enggak kan? Katanya benar saya dipanggil bapak. Itu benar, kemarin pasti kemarin itu. Padahal mah saya tidak mau memberi hukuman, cuma karena sudah ada mindset seperti itu, jadi seolah-olah kalau dipanggil itu dia sebetulnya salah. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, kita lain ya. Jadi motivasinya tadi, apapun yang terjadi, orang sini harus saya tetap kuat, nggak boleh buka, nyelip, dulu baik, 1, 2, ini terbuka. Jadi ke kontrol dirinya itu dia berubah karena ada faktor eksternal tadi, motivasi ekstrinsi. Terakhir, menjadi orang yang mereka ingin menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Kita tadi nilai percaya kita hargai dalam dimensi paling jelas tadi ya yang 6. Nah itu adalah contoh motivasi perilaku manusia. Untuk singkat waktu ya. Ini tadi sudah
motivasi ekstrinsik contohnya. Nah ini basic, artinya motivasi internal. Tadi kita sudah simulasi dari SBK tadi kan, bahwasanya orang yang mereka inginkan itu pengen dihargai dengan oleh diri sendiri. Jadi nggak efek mau dikasih pujian orang lain, dikasih dari orang lain, tapi dia mulai kesadaran diri. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Ini yang banyak dulu dari kita sering lupa. Manusia itu punya 5 dasar ya kebutuhan alam hidup. Pertama bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Pertama bertahan hidup. Survive ya bahasa Inggrisnya ya. Betul ya. Pertama kebutuhan bertahan hidup ya, survival. Itu bersifat alami ya, fisiologis. Gak direncanakan ya, walaupun saya pernah dapat stimulus dari ibu saya dulu waktu ngaji. Kamu jangan kalah. Saya tuh ngaji waktu itu ingat betul. Belajar pasti nggak bisa. Hukumnya ya maksudnya. Katanya saya bacanya nggak bisa. Cuman kamu doa kekurangannya, kelemahannya dalam membedakan hukum-hukumnya. Nama tadi itu apa gitu. Dikasih simulasi begini. Kamu jangan kalah seperti cacing. Jadi bingung. Dia nggak ngerti. Cacing kepanasan aja, dia mencari jalan sendiri ke tempat yang panas. Dulu saya nggak ngerti apa itu ternyata. Oh iya, survive di sini ya, punya sifat dasar. Jadi kalau kita memang orang normal berpikiran logis, seleksi alam pak ya, mungkin biasanya. Ya nyaman di sini, duduk di sini, yang di tempat itu yang lainnya. Nah, misalkan saya nyaman ke tempat lain. Gitu berarti atau dengan ini apa ada mahasiswa misalnya. Nah, oh ini apa ya? Itu contoh. Nah itu adalah contoh tentang bagaimana salah satu contoh bertahan hidup ya survive. Ketergantungan seseorang berdasarkan ancaman yang dia terima. Oke, dan selanjutnya ini pengakuan atas kemampuan ya. Misalkan saya ini adalah orang paling hebat, paling apa namanya jam terbangnya. Wah, selama di mana-mana sampai ke televisi, ya televisi kita muat ke saya gitu ya. Nah itu apa orang lain tuh seolah-olah kecil gitu. Nah itu salah satu kebutuhan dasar tadi. Dia adalah punya sifat bertahan hidup. Yang selanjutnya yaitu tadi ada kasih sayang ya. Artinya sebelum kita melihat perspektif sesuatu kayak kemarin gitu ya saya panggil udah proses duluan. Kalau dia anak-anak belum tahu apa-apa, belum tahu sebelum dipanggil, saya udah kasihan duluan gitu ya. Tadinya mau saya kasih hukuman misalnya satu memang kan masalah sesuatu ya harus diberi hukuman, nggak jadi. Kontrol diri saya hilang langsung. Tadi yang mau kasih hukuman, saya bisa memikirkan mau kasih hukuman anak ini misalkan menulis istighfar 3 kali, contoh misalkan gitu ya, karena dia tidak mengerjakan tugas dengan teman yang lain. Seperti itu, begitu datang, putus, kayak sakit, saya batal memberikan hukuman yang tadi menulis istighfar 3 kali misalkan. Nah itu saya sudah kehilangan kontrol. Kemudian penguasaan, sebelum apa namanya? Ini contoh ya, sebelum mengikuti lomba Sispres, Ihsan adalah anak yang pendiam dan pemalu. Dia mungkin merasa tidak memiliki rasa berharga karena dia tidak pandai berkomunikasi dan tidak memiliki banyak teman. Namun ketika dia ikut lomba, debat, berhasil, juara, dapat pengakuan, juara. Tadinya cing, dia ngobrol, baru nyaut, itu dia sebenarnya. Gimana kabarnya? Baik, jelas gitu Kalau mau dicolek, nggak bereaksi gitu ya. Begitu dapat lomba, kayak tadi contohnya ya di sini siswa berprestasi, wah hebat nih, selesai. Oke lanjut kebebasan akan pilihan, senang, merasa senang, puas gitu ya. Sekarang terakhir posisi kontrol atau restitusi ini sebentar lagi akan berakhir. Ini akan saya bahas tidak satu persatu langsung ke slide berikutnya nanti tinggal contoh aja ya. Pertama tadi guru sebagai penghukum, kedua guru pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer.
kelima-limanya posisi kontrol restitusi itu sangat bisa dilaksanakan, tapi hanya satu yang paling efektif, yaitu guru sebagai manajer. Nah, maka saya tidak akan menjelaskan yang part ini. Kita langsung bagaimana guru sebagai manajer dalam proses restitusi. Oke, baik. Kita skip ya. Pak, keyakinan sudah. Nah, penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan kepada 4 orang, sebenarnya 3 orang ini, itu 4 imbasnya, baru proses. Apa yang saya lakukan? Pertama, kalau guru yang berperan sebagai manajer menggunakan pola ini, konsep segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Jadi pertama itu harus menstabilkan identitas, kedua memvalidasi tindakan salah, terakhir ya itu menanyakan keyakinan. Nah ini ya. Oke lanjut, 5 menit lagi ya. Kita langsung ke inti Bapak Ibu. Oke, langsung ke inti pelaksanaannya. Oke, ini di akhir. Oke Bapak Ibu, sampai sejauh ini menanyakan keyakinan kelas. Ini salah satu bentuk contoh pertanyaan dalam restitusi. Padahal tadi bisa bertanya lebih dulu dari itu ya. Kemarin ada kasus yang memecahkan kaca ya. Itu memecahkan kaca pecah. Coba gedung yang rubuh misalnya. Sebenarnya itu kalimatnya nggak penting Bapak Ibu. Nah iya, itu sebenarnya kan kata doang ini. Kita mendapatkan boleh kayak kawan. Begitu ditangkap sama anak, satu, itu menstabilkan dia. Oke. Tapi ya supaya tidak kelewat batas, nanti takutnya dianggap berarti mencari kaca biasa. Supaya tidak terjadi, keyakinan ini kita balikin, ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, mulai masuk, gua langsung kamu sih salah, enggak gitu. Tapi kita kaji dulu, sebelum dia mencari kaca, nggak salah juga. Nah sebelum dia bergerak itu kita langsung punya alasan. Alasannya sih kok bisa pecah? Pasti secara alami otomatis dia diri. Enggak Pak, saya main bola sama temen. Gimana di kelas? Saya yakin di dalam kelas ada nggak sih main bola di kelas? Ya nggak ada. Berarti oh bener. Langsung sadar kan? Gara-gara itu nih, Bapak Ibu punya alasan. Tanya asal kok melakukan itu? Oke, kamu pasti bangga diri sendiri ya karena kamu telah mencapai yang penting buatmu. Oke, Bapak Ibu, ini beberapa pertanyaan yang dalam menerapkan segitiga restitusi. Kalau yang kemarin itu adalah kita melakukan, ini kosong ini, sebenarnya video ini, jadi nggak tampil. Ini video ketika saya merekam 3 anak itu. Diam-diam. Oke. Jika ada pertanyaan nanti silakan Bapak Ibu boleh yang jawab. Nah sebelum itu berakhir, saya akan meminta masukan dan umpan balik dari Bapak Ibu semua ya. Demikian saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kita memberikan paparan tentang program tentang budaya positif di satuan pendidikan. Sambil mengisi referensi yang telah dibagikan untuk semua guru kayaknya boleh refleksi silakan diisi. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Pak Muhammad Fauzi bermanfaat bagi kita. Amin. Yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala segera untuk di akhir bulan September kita bisa menjadi sertifikasi budaya positif. Ya. Untuk mengakhiri acara ini, marilah kita tutup dengan
Foto Bapak Ibu. Di mana? Foto bersama. Ayo. Kumpul di sini. Fotonya. Ini nggak harus sekarang, kalau besok nggak apa-apa. Boleh di depan nggak fotonya? Boleh. Boleh. Supaya. Oh, tapi materinya tampil gitu ya? Iya. Ya, nanya. Bagiannya di skip. Waktu nggak baca. ST ya. Berdiri ke depan dulu. Satu, dua, tiga. Boleh besok juga apa? Dikumpulin juga apa yang tadi? Terima kasih. Bapak Ibu, foto dulu aja ya. Itu kayaknya hadiahnya bisa besok lah. Satu, gantian. Ini sekali aku bawa dulu. Balik gantian. Jangan aja. Halo. Baik. Ayo itu disuruh ikut dulu pas anu motornya sana. Oh yang ayo neng ke sana. Tukang foto mana? Siap. Siap. Neng bilang 1, 2, 3. 3, 2, 1. Cukup? Ya, sekarang ibu, enggak.
Dit, Bapak ada curiga tadi di rumah apa gitu? Bapak Kita aja sama terus. Mereka main dulu. Saya Oh, kok nggak ada yang kemarin saya. Ayo, siap. Ayo, Bapak jadi tegak berbagi. Biji kabel yang Nggak boleh, biar kelihatan, biar pokoknya masuk. siap. Neng, Dulu baru. 1, 2, 3. Nggak ada kayak Simetris begitu. kita bercanda bersinar. 2, 3. Lagi siap. Ya. Oh, begini.